Iya Kak Nini, silahkan. Oke. Kak Marcos, Kak Anton, Al, Kak Yone silahkan buka kameranya, kita foto bersama dulu sebelum memulai tatap maya kita di 1JP ini. Oke, ini masuk. Pasti lagi nyari cuan nih. Nyari cuan terus. Oke, siap. 1, 2, 3, pose. Oke, Allah, lagi diselimutin. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Selamat pagi. Pagi. Cuman Al, bye. Makasih Al, responnya. Semoga berbaik yang baik untuk Al. Oke, kakak-kakak, kita di pertemuan tatap maya ke-17. Ingat kemarin tatap mayanya berapa kali? 19 kali. Ini yang ketiga, ini yang 17. Berarti ada 2 kali tatap maya lagi. Oke, semangat. Tanggal 18 sama tanggal 26. Oh, bismillah. Semoga nggak ada gangguan. Nah, hari ini di 1JP kita akan membahas tentang persiapan RTL kakak-kakak. Sudah foto yo? Sudah. Nah, tutuplah lagi, senam lah dulu. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu. Untuk pagi ini dipimpin oleh, nampaknya aura-aura Pak Ketua ini udah sehat nih. Silahkan Pak Ketua dipimpin doanya. Belum sembuh total, tapi ya mudah-mudahan lah, tadi sudah minum obat ibu kan. Suara masih ini juga nih ya. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dimohon kelancaran, semoga diberikan keberkahan pada pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Boy. Izin menampilkan PPT-nya. Oke. Untuk kita keluar kakak-kakak, nampak? Sudah nampak Kak? Nampak Kak Nini? Ya Kak. Sudah nampak. Apa Yan? Udah foto? Oh iya, foto. Ini mau foto. Belum sudah ya Kak Dina? Oke dah, nanti dikirim. Oh. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu PPT kita untuk di tatap maya 17 kita. Semoga lancar di 45 menit kita kejar. Oke, rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, durasinya 1JP. Sudah untuk salamnya. Untuk pagi ini, semoga aktivitas rumah tangga tercover semuanya. Untuk masalah cucian dan sebagainya, masak juga, semoga sudah selesai. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar
munculkan rasa syukur. Alhamdulillah kita di pertemuan yang ke-17 ini sudah sampai ke tatap maya 17 ini luar biasa. Rasa ingin tahunya tambah lagi, kebaikannya bertambah lagi. Semoga efeknya, imbasnya nanti kita dapat, mungkin tidak di diri kita, mungkin di anak kita nanti atau orang terdekat kita. Doanya sudah, izin setiap kita pertemuan saya akan memaparkan kesepakatan bersama kita. Tak bosan-bosan ya. Bismillahirrahmanirrahim, menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, tapi kalau dibuat-buat itu tidak wajar. Oke. Refleksi pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut kita. Oke, yang pertama agenda kita, pendahuluan, kemudian refleksi awal, penyampaian RTL, kemudian dialog kita, diskusi dan tanya jawab, yang terakhir penutup. Pendahuluan, persiapan belajarnya di level berapa nih pagi ini kakak-kakak? Di level 1, 2, 3 atau gimana? Di level 1 Kak masih ngantuk? Nyawanya belum ngumpul atau gimana? Atau masih ada yang di tempat tidur? Kak ini di level 6. Oke. Di level 5, peserta menuliskan pada forum chat level berapa sesi ini. Kak Nine level 6, Kak Boy level 5, Kak Marcos level berapa kesiapan belajarnya pagi ini? Kalau Al tuh level 4 karena masih di atas kasur ya Al ya. Kak Yones 1. Nah, Kak Yones kenapa nih? Tadinya 10, sekarang 1. Tadi lah bangun subuh-subuh. Oh, ditunggu subuh-subuhnya. Pokoknya persekemah. Masya Allah, subuh-subuh ya Kak ya. Pegawai pula. Ditungguin Kak, serius ditungguin. Udah ketinggalan Kak. Mana? Saya lupa falling sih malam tadi, jadi nggak ingat lagi. Maaf ya kakak Al, kakak Yones yang udah nunggu dari subuh. 6 hari Minggu. Oke, kita lanjut. Di sini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, peserta dapat memahami RTL, rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyeknya melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis project. Ada yang masih ingat nih yang kemarin kita bahas nih? Boleh. Pembelajaran berbasis proyek itu apa tuh? Ada yang bisa memaparkan sedikit? Jadi lupa atau kayak mana? Ngapain sih pembelajaran berbasis proyek itu? Harus ngapain sih kita gitu? Nah, ada yang bisa bantu menjelaskan? Nggak ada? Lupa semua atau gimana? Ya Allah, itu ketawa siapa tuh? Boleh siapa kemarin? Kak Yones boleh, Mona boleh, yang kemarin luar biasa mengikuti dari awal sampai akhir. Pembelajaran berbasis proyek itu apa tuh? Ini nyawanya masih belum ngumpul nih.
Oke, silakan Kak Yones. Pembelajaran berbasis proyek atau disebut Project Based Learning atau PJBL, Ya. yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana siswa diajak untuk belajar dengan cara melakukan proyek atau kegiatan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kak Yones. Kalau Kak Nini di kolom chat, pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media untuk membantu siswa belajar. Proyek banyak ya, bisa kita pilih apa aja. Pembahasan yang membebaskan siswa untuk merancang aktivitas belajar, melaksanakan proyek, dan akhirnya menghasilkan produk. Oke. Ini Al yang jawab tadi. Kak Anton jawab. Oke, nggak apa-apa. Sip. Itu dia secara garis besarnya apa itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat kita di komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, bagaimana nih rekan sejawatnya? Apakah jika kawan kita ikut dalam proyek yang kita garap nih di dalam komunitas belajar kita, setuju atau tidak setuju, atau sangat membantu, atau bagaimana kakak-kakak? Iya Kak, ya, oke ada. Atau perlu dibuatkan kopi sama goreng pisang dulu biar aura belajarnya itu meningkat. Oke, lanjut ke sini. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh siapa yang mau bantu untuk menjawab? Nih, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kakak-kakak? Gitu aja. Di sekolah kakak-kakak gitu. Masya Allah. Cara penerapannya ya Kak, Iya, bersama boleh. sahabat ya. Saya coba jawab ya Kak. Oh, boleh Kak Yones, terima kasih. Cara penerapannya yang pertama mungkin seperti kita diskusi awal, kita berkumpul bersama teman sejawat, kemudian membahas visi dan tujuan bersama. Kemudian bisa dengan membentuk tim. Iya. Dan menyusun rubrik. Itu kira-kira Kak. Oke, menyusun. Terima kasih Kak Yones jawabannya. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Tidak usah pegang-pegang kepala Kak Marcos, kayak pening nian ngurus ini. Oke. Itu jawaban Yohana itu sudah mewakili jawaban saya Kak. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Ya. Terima kasih.
Kak. Oke, kalau Al ini kalau Al jawabnya di kolom chat, kenapa Al nggak mau speak? Sebagai sarana berbagi demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Nah, kalau nggak mau yang speak, boleh nih di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Yang penting ada timbal balik kita. Berdampak pada peserta didik. Di tatap maya kita ini ada kehidupan, bukan saya sendiri yang menghidupkannya. Oke. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, oke. Ada yang bisa? Ada yang bisa mengambil garis besarnya di sini? Boleh kalau diisi di kolom chat nggak apa-apa juga. Bagaimana melibatkan? Oke, Kak Nini. Kak Nini, keterlibatan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sangat dibutuhkan. Ini yang tadi ya? Oke, karena dengan adanya kolaborasi antara rekan sejawat, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Oke, terima kasih Kak Nini. Kak Marcos, boleh dong bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Mau dengar suara Kak Marcos nih. Oke. Gimana dengan memecahkan masalah? Seperti apa? Kak Marcos. Ditunggu nih. Iya Kak, tunggu Kak. Kalau belum dijawab Kak Marcos, kita nggak usah mulai lanjut. Ayo Kak Marcos. Semangat pagi, semangat pagi. Ini satu kelompok nih nungguin Kak Marcos nih. Ya, dengan memecahkan masalah. Putra lah memberikan contoh, Put. Tolong, Put. Itu yang ada di pikiran tadi. Langsung ditulis. Ya, memecah masalah dengan siswa, antara guru, itu contohnya, Kak. Salah, apa namanya tadi, lupa puluh nih, tunggu tengok dulu catatan. Bagaimana kita menerapkan voice, pilihan, kemudian kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL. Itu sudah ada contohnya, Kak. Apa tuh? Gimana? Masalahnya mengalami kesulitan kepada siswa, itu cara memecahkannya kita saling ini ada nih, saling mencari solusinya. Ini Al, terima kasih Al. Terus Al, tambah lagi. Allahu Akbar. Itu sudah di Apo Al tuh nah. Iya. Kak Marcos. Sudah ditulis Al, bacain Kak Marcos, sudah ditulis Baca Kak Marcos. Dengan cara memberi ruang kepada peserta didik dan membebaskan mereka
mengutarakan pendapatnya dan juga untuk menentukan keputusan kolaborasi dan juga menanamkan sikap kepemilikan atau tanggung jawab. Oke, wah, keren. Contohnya Kak, contoh misalnya kita ada proyek nih, contoh apa proyek yang mau Kakak angkat? Apa ya? Daur ulang bisa. Oh ya, daur ulang sampah. Ya, daur ulang sampah. Nah, terus untuk dihubungkan ke voice-nya gimana? Ke choice-nya gimana? Ke ownership-nya gimana? Oh iya, pakai itu pula. Tunggu dari Baga kepala. Sama Kak Yohanes, itulah malas aku jawab. Jadi pasti Iya. panjang ceritanya nih. Punya aku udah Bukan. diam baik gitu kan. Bukan siko ya Kak Marcos loh. Padahal lah dijawab siko nak ya. Bukan. Soalnya Aku- kalau Kak Marco sudah ngomong tuh rasanya pengen tahu apa lagi ya. Pengen dengar apa lagi nih dari Kak Marcos gitu nah. Makanya diam baik. Apalagi Putra tuh. Apa nih tuh? Bencana nih dia ada Dio nih. Tolonglah Kak Putra. Buka kameranya Kak Putra. Tolonglah ini Adindo nih Kak Putra. Kakanda, Adinda, Kakanda. Ada yang bisa? Misalnya udah dikasih contoh nih sama Kak Marcos nih. Ya, Jadi keterlibatan voice choice sama ownership-nya gimana? Di PJBL kita. Ada Tolong yang Pak bisa? Ketua. Nih kalau Pak Ketua sakit nih bencana juga gitu nih. Kak. Coba Kak, kalau coba saya ini coba menyampaikan ayo. Kalau di sekolah kami itu contohnya kalau bazar bisa enggak Kak ya? Bazar apa? Bazar makanan ya? atau bazar apa nih? Kami itu biasanya itu Kerajinan bazar tangan? dalam bentuk makanan. Oh, makanan. Ya makanan-makanan, jajan-jajanan gitu kan. Mhm. Nah, di situ untuk anak kelas biasanya itu anak kelas berapa kemarin? 3, 4 kelas 4 ya, kelas 4. Nah, kalau untuk dalam penerapannya tentu kalau dalam bazar itu kan pertama di situ melatih anak apa ya, interaksi sosial. Mhm. Kemudian bagaimana anak menawarkan sebuah produk, bagaimana anak melatih anak untuk apa namanya, strategi ya, strategi Pemasaran. marketing lah istilahnya. Iya. Dalam siklus apa, dalam sebuah pemasaran. Poin-poinnya yang melatih anak di situ berinteraksi sosial, kemudian strategi pemasaran, ya kan, juga bagaimana anak itu apa namanya, melatih mereka dalam menawarkan produk-produk mereka. Saya rasa mungkin itu dalam penerapannya dalam PJBL Kak. Oke, Mungkin terima kasih. bisa dipaparkan lebih rinci lagi oleh kakak-kakak yang lain. Ya Kak Marcos silakan. Iya. Oke. Kalau Kak Marcos tadi ngomongin tentang sampah plastik. Kalau untuk dikaitkan dengan voice-nya itu, mereka itu diajak berdiskusi nih untuk mengidentifikasi masalah utama terkait tentang sampah di daerah atau di sekolah mereka. Terus orang tuh ngusulin ide, terus solusi yang paling tepat. Terus untuk choice-nya, metode apa nih yang orang tuh gunakan atau siswa itu gunakan untuk merangkul nih kawan-kawan, merangkul guru-guru atau warga lingkungan untuk supaya mengurangi jumlah sampah plastik atau menanggulangi nih
imbasnya kemana. Terus kalau yang ownership-nya, setiap kelompok itu bertanggung jawab nih atas segmen atau project tuh. Misalnya kelompok ini nih bagian untuk mengantarkan sampahnya ke line mana gitu. Nah, nanti diteruskan. Jadi setiap kelompok itu berperan aktif nih dalam pengumpulan sampah-sampahnya. Jadi mereka yang terlibat aktif. Kita cuma mendampingi saja seperti itu. Oh, begitu. Oke, kakak-kakak, lanjut. Nih, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada siswa ada 2, paradigma tujuannya, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini yang dimasuk ke komunitas belajar nih. Janganlah diam baik, Pak Marcos. Nah, lanjut penyampaian RTL. Sebelum masuk ke penyampaian RTL, saya mau tanya dulu sama kakak-kakak. Selama melaksanakan aksi nyata kemarin, yang sudah atau yang lagi proses apa yang membuat kakak-kakak bangga di aksi nyata kakak-kakak tuh, yang kakak buat tuh? Bagian yang mana yang membuat kakak-kakak bangga? Yang pertama, itu pertanyaan pertama. Ada 3 pertanyaan yang harus kakak-kakak pilih sebelum kita lanjut ke penyampaian RTL. Pertanyaan kedua, kendala apa yang kakak-kakak jumpai atau bagaimana menyikapinya? Yang ketiga, rencana tindak lanjut yang akan kakak lakukan setelah program PKG ini selesai gitu. Mau pertanyaan yang mana? Ada 3 pertanyaan. Kendala, terus apa yang membuat kakak-kakak bangga di aksi nyata yang kakak-kakak buat, bagiannya mana? Kemudian rencana tindak lanjut kakak-kakak setelah program PKG ini. Silakan Kak Boy. Kalau saya Kak DP itu di poin bagian mana yang ini ya, Bermanfaat. bangga Ya. dalam kalau Aksi saya nyata. itu dalam aksi nyata itu saya bangga melihat antusias anak dalam pembelajaran itu. Nah itu salah satunya itu anak antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Iya. Ya walaupun kendala ya mungkin panas ya, tetapi anak tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Walaupun sebelumnya ya kita arahkan dulu kan anak-anak kan kemarin kan begini langkah-langkahnya, dan juga ternyata anak alhamdulillah juga antusias 85% lah. Nah itu menurut saya bagian yang poin-poin yang menurut saya menjadi suatu kebanggaan tersendiri lah. Oke, terima kasih Kak Boy. Boleh yang lain? Coba Putra lagi, baru aku ya Put. Nah, Putra loh, baru aku yang ketiga. oke, siap Kando. Lanjut ya. Oke, baik Kak. Kalau bagi saya pada saat melaksanakan aksi nyata kemarin, saya mengambil pada poin di kesulitannya. Oke, kesulitannya. Yang saya rasakan kemarin di poin kesulitannya yaitu pada saat pengumpulan siswa. Karena di aksi nyata itu saya merencanakan program itu sekitar jam 8 langsung start. Nyatanya siswa yang datang di situ cuma nggak sampai 10 orang. Oke. Nah, dan saya mencoba dari kesulitan ini saya mencoba mencari solusinya, bantu sama rekan sejawat, terus melakukan pendekatan kepada siswa yang hadir untuk menghubungi teman-temannya untuk melaksanakan aksi nyata tersebut. Gitu. Mungkin itu aja Kak.
Oke, terima kasih Kak Putra. Nah, itu bagian Kak Putra. Silakan Kando Marcos. Silakan Kak Marcos, janjinya tadi. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga soalnya tadi? Rencana tindak lanjut Kak Marcos setelah melakukan PKG PJOK ini. Oh, kalau untuk rencana untuk di kedepannya ya kegiatan ini apa namanya bisa dilanjutkan periode berikutnya. berarti ikut gelombang ketiga Kak Marcos ya? Iya. Atau maksudnya Kak Marcos mau jadi pasil? Enggak. Saya enggak ada niat jadi pasil. Lebih baik jadi peserta. Karena tanggung jawab pasil itu luar biasa. Tidak Kak, enak. Iya. Tidak kelihatannya enak, tapi dirasakan itu luar biasa. Kemarin Kak Marcos bilang mau jadi pasil. Iya. Duitnya banyak katanya kan. Berapa katanya jumlahnya kemarin? 28. Ya, kan kalau ada uang, PPT-nya. PTP-nya kan ada. Iya, Kak, betul. Lunas pinjol Kak Marcos. Uang itu mudah dicari, tapi kebahagiaan itu susah dicari. Ya. Batin itu tertekan, semuanya jadi masalah ya, termasuk kegiatan kita ini ya. Saya aja dulu ngomong sama Ibu Nendan, Bu, boleh nggak Bu nggak jadi pasil Bu, cuman ikut PKG PJOK saja sebagai peserta, tidak diimbaskan jadi pasil. Saya bilang, Ibu tuh jawab, ini kan programnya berkelanjutan ya Kak Depi katanya. Jadi ya impact yang sudah saya lihat dan saya amati, ya kawan saya salah satunya yang mundur itu akunnya bermasalah. Jadi mau tidak mau ya harus dilanjutkan. Oh iya, oke. Kembali ke yang tadi Kak ya, seperti Pak Boy sampaikan tadi antusiasi ya, dan masalah dari apa namanya Kak Putra tadi memanggil anak ya Kak Putra ya? Iya benar Kak Marcos. Sulit ya, ada yang datang, ada yang tidak. Misal janjinya 20 orang, yang datang 15 orang. Untuk berlanjut itu kita harus bisa memanggil peserta didik supaya ya bisa lebih efektif lagi saat kita pengambilan video ya. Jadi kita supaya tidak ada lagi hal-hal yang seperti Kak Putra alami. Gitu, Siap Kak Marcos. Supaya nanti ambil videonya lebih baik daripada yang sekarang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marcos, luar biasa. Ya, oke. Untuk pemaparannya ada 3 orang. Terus untuk yang di kolom chatnya ada Kak Nini. Kak Nini bilang bangga bisa membuat produk yaitu video dan juga bangga dengan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan bermain peran. Dan rencana tindak lanjut dari aksi nyata ini, saya akan membuat turnamen kecil-kecilan antar kelas. Nah, keren nih. Antar kelas nih tanding. Di kelas meeting tuh Kak Nine. Mantap tuh. Kak Nini komen sebelum kelas rapor. Boleh juga di kelas meeting. SEM itu termasuk proyek, Mbak? Bukan, Nak. Tapi tidak tahu juga lah. Kak Pasil yang lebih tahu. Apa ya? Nanti saya japri aja lah Kak Putra. Langsung jadi Pasil Kak Putra. Kalau Kak Putra cocok jadi Pasil. Ada wajah-wajah Pasilnya. Wah, luar biasa Kak Kandani. A+ Kak Marcos. Kau jadi Pasil, aku mendampingi baik. Aku udah usah jadi Pasil. Mendampingi kau kemana biar aku jadi tangan kanannya. Tenang. Jadi bawa laptop aku udah enak pula kan.
Enggak Siap masalah. benar bagi dua ya Kak Marcos. Iya, siap Pak Boy, cocok juga. Pak Yohanes, apa lagi? Kami ini hanya mendukung dari belakang, ya memotivasi, mendorong. Kadang tuh kayak gini nah Kak Marcos, kadang tuh yang kita gadang-gadangkan itu aktif, dapat nilai tinggi atau selalu buka kamera pun, terus ada bahasanya yang baik setiap pertemuan, itu imbas ujungnya nanti kecewa kalau berharap sama manusia. Betul, itu 100% betul. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Ini ceramah puluh gitu hari ini kayak nih. Bukan kayak gitu, karena pengalaman pribadi saya dulu di kelas 2 PJOK, kami ada 3 kelas. 2 Fasil dari Jawa, 1 yang Batanghari. Jadi yang di kelas saya itu, yang aktif itu ada dari Batanghari 2 orang, dari Muaro Jambi 1 orang, kemudian dari kota 1 orang. Saya ini termasuk yang pasif. Jadi yang ada 4 orang itu ya 5 saya sebutkan tadi udah saya pikirkan nilainya akan tinggi nih, dapat sertifikatnya nanti pasti amat baik, 90 ke atas. Tapi pas di acuan terakhirnya, tahu-tahu nilainya itu cuma dapat baik, bukan amat baik. Ada salah satu yang kecewa, ngerasa kayak aku dizolimin ya, aku seperti itu. Jadi sebenarnya tidak. Nilai itu hanya pemaparan di kertas. Yang penting itu apa yang dapat di sini. Dan kita akan terapkan ke yang lainnya seperti itu. Jadi kecewa pasti kecewa. Untuk kan manusiawi ya, rasa sakit hati itu manusiawi. Tapi seiring berjalannya waktu ya harus kita bisa meredamkan yang di dalam hati kita. Contohnya, biarpun dapat nilai amat baik atau baik pun, dapat uangnya sama aja kan? Ya. Oke, itu gambarannya. Semangat Kak Marcos. Iya, saya support Kak Marcos jadi fasil. Kalau jadi ya alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdulillah. Yang penting kita dapat pengalaman baru, ilmu baru, teman baru, itu yang penting. Angka itu nilai itu hanyalah angka. Oke, saya lanjutkan ke ujung terakhir kita, penyampaian RTL. Ini secara garis besarnya. Ini kan setelah kita RTL kita, rencana tindak lanjut, ada RTL-nya nanti di Tatap Maya. Jadi kakak-kakak itu harus punya proyek yang untuk ditampilkan di Tatap Maya kita. Bahasanya seperti itu. Saya bacakan izin pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokulikuler. Untuk selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun nih. Nah, kan menyusun bahasanya. Rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolahnya. Jadi selain itu kakak-kakak ingat apapun dokumen pendukungnya juga harus kakak-kakak siapkan, mulai itu video, foto, atau bahasanya coretan kakak-kakak seperti itu. Yang pertama pengantar tugas. Nah, sebelum merancang program kegiatan, perlu melihat visi guru PJOK dulu nih, yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan. Boleh, tapi kalau di waktu ini disiapkan di waktu kelas meeting, sedangkan kita kelas meeting aja akhir November ya, atau Desember dah. Jadi programnya itu
tidak akan berjalan, tapi kakak-kakak sudah dapat nih idenya di dalam sini. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi nilai yang pertama ada tujuan programnya, kemudian ada kelengkapan rencana dalam struktur programnya, keterlibatan komunitasnya ada di situ, kemudian rencana evaluasi programnya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan, berarti bukan masa lampau, berarti yang akan kakak lakukan gitu ya. Bukan yang proyek 1 tahun ke belakang, bukan, atau di awal semester kemarin, bukan, yang baru. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajarnya. Nah, ini saya bilang catatannya. Diskusi komunitas belajar terkait RTL PJOK-nya. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Oke, paham sampai sini kakak-kakak? Apa ada yang mau dibahas lagi dulu? Silahkan Kak Boy. Mau tanya Kak, kan RTL ini istilahnya kita ini kan tugas akhir lah ya. Iya Kalau benar. saya lihat ya. Nah ini tahapan-tahapan ini apakah butuh waktu, diberikan waktu atau, dan ini diberi maksudnya apa namanya, jangka waktunya berapa hari gitu dalam menyusun RTL ini? Ini kan kita akan melakukan tatap maya lagi Kak Boy, ini di tanggal 18 dan 26. Berarti di tanggal 18 itu seperti yang saya kirim di grup kita. Ini umpan balik RTL. Ini umpan balik RTL-nya. Kemudian bukti karyanya di tanggal 26. Berarti di tanggal 26 atau sebelum tanggal 26 sudah ada bukti karya kakak-kakaknya. Atau di umpan balik. Sedangkan di umpan balik ini berarti ada yang sudah diupload. Jadi apa yang dikasih terus dikomentari sama teman-temannya seperti itu. Di tanggal 18. Oh, berarti di LMS sudah ada ruang uploadnya kayak ya? Sudah. Tadi saya belum sempat cek LMS nih. Berapa hari digoyor-goyor. Sekarang kan tanggal 9 ya. Ke tanggal 18 itu lumayan lama. Fokus ya kakak-kakak, ini tugas akhir kakak-kakak. Semoga dengan ini selesai kita berjalan dengan maksimal dan lancar. Boleh saya lanjut? Ada lagi pertanyaan? Kak Nini? Ya, Kak Nini. Kak, izin nanya, kalau untuk pembuatan apa tadi RTL tadi ya Kak, apakah pembuatan produk untuk kokurikuler itu bisa Kak? Bisa Kak Nini. Bisa ya Kak ya? Oke, kasih Kak. Oke, sip. Oke, lanjut. RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkahmu berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini kata-kata Sukat Ratnakar. Oke. Kemudian rencana tindak lanjut komunitas belajar melalui komunitas belajar, tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami RTL. Nah, jadi peserta yang lain juga dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bentuk rencana tindak lanjutnya. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide.
Oke, berarti maksimal itu 9 tayangan. Oke. Komponen programnya di situ ada judulnya, ada atau kegiatan, ada latar belakangnya, ada tujuan programnya, terus ada capaian atau langkah-langkahnya, terus ada struktur programnya, kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang ke-8, kemungkinan tantangannya. Nah, keterangan, di bagian keterangannya, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Berarti di umpan balik kita di tanggal 18 itu. Kemudian, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, RTL kakak-kakak ini, kakak-kakak harus presentasikan di depan kawan-kawan komunitas belajar kakak-kakak. Jangan lupa foto sama videonya. Kemudian yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Udah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kakak-kakak? Atau sudah pas? Udah pas ya? Oke, nih penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Saya bacakan atau kakak baca sendiri? Oke, rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Komponen, penjelasan tentang komponen. Oke. Tujuan program di komponen atau kegiatannya apa. Penjelasannya judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat komponen-komponen materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari. Kita ada 3 modul nih, modul 1, modul 2, dan modul 3. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran Bapak Ibu pilih. Boleh dipilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek kakak-kakak. Kembali melihat modul 23, 24, dan 25. Oke. Komponen yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan atau didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan yang sudah dibuat kemarin, dikaitkan dengan modul 1.2 sebelumnya. Nah, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan data pencapaian murid atau pemetaan aset. Oke, yang ketiga tujuannya. Tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Capaian, langkah-langkah yang akan diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tersebut harus bersifat praktis dan spesifik. Harus menjurus nih, jangan umum.
mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontribusi pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan. Oke. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SAM nih, yang ini kan sudah terbayang nih, oke, ngadain SAM aja gitu kan. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan untuk kontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utamanya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Tantangan guru melakukan pendampingan. Oke, kaitkan dengan lini masa. Itu dia bahasanya. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Proyek kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program, rincian ukuran, detail target populasi kelasnya. Jelaskan pengaturan programnya. Contoh nama program, Yuk Gerak Joni Guru Mapel, berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas konsep usaha bagaimana gerak dilakukan, bagian modul penugasan serta guru IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas memanfaatkan rangkam gerak dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Bahasa Indonesia gurunya berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan. Ini contoh programnya. Oke. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking-nya, ABT-nya dimasukkan di situ. Luar biasa. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Fokus pada bagaimana akan menggunakan sumber daya yang ada. Oke, rencana evaluasinya. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota, komunitas belajar sekolah. Bagaimana setiap individu ini nanti dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan datanya, misal wawancara atau survei, atau refleksi siswanya. Kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi saat Oke. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat di saat mencoba mencari solusi dan tantangan tersebut. Ya, segitu aja. Aspeknya B. Tolong dong, Kak Boy. Ya, Kak Boy ada apa? Ini Kak, jadi intinya RTL ini Kak, penyusunannya lebih kurang kayak makalah ini Kak ya? Mananya Kak? Iya. Untuk saya lihat tadi ada beberapa apa tadi tuh di awal tadi saya melihat ada di mana tadi poinnya tadi? Yang ada slide 6 itu bukan? Ada ini. Iya, tadi tahapannya latar belakang itu ada latar belakang itu Kak. Apakah lebih kurang seperti makalah atau KI itu Kak? Lebih ke situ. Dibuat PTT juga tidak jadi masalah. PPT. Ya. Terus tadi kan ada membuat video kita memaparkan ya gitu ya ke komunitas belajar sekolah itu Kak ya. Nah itu harus dalam bentuk video kah atau cukup foto aja Kak? Boleh video, boleh foto Kak Boy. Berarti bisa ada pilihan lah Kak ya, bisa video atau bisa foto Kak ya. Yang penting di situ nampak
komunitas belajar di sekolah itu kan ada majelis gurunya gitu kan, ya Kak? Iya. Seperti itu Kak ya? Iya. Oke. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau dibahas sebelum lanjut ke aspek penilaian? Nggak ada? Aspek penilaian kita ada T, ada K, ada K, ada R. T itu T pertama adalah tujuan programnya. Kemudian K yang pertama, kelengkapan rencana dalam struktur programnya. K kedua adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang D-nya, yang R-nya rencana evaluasi program. Nah, ini secara garis besar tadi. Sama aja. Ini spesifiknya. Nah, lini masa rencana tindak lanjut RTL. Mulai dari yang kiri kakak-kakak ya. Kombel itu termasuk Kombel itu singkatan dari komunitas belajar. Jadi termasuk belajar. Iya, Kak Nine silahkan. Kak, ini untuk pembuatan apa tadi rencana tindak lanjut, Kombel itu bisa dengan guru PJOK saja atau harus kolaborasi dengan guru kelas? Kalau seandainya dengan guru olahraga saja kan kebetulan di sini ada 3 orang tuh Kak yang ikut. Apa bisa kolaborasi kami bertiga Kak? Boleh kolaborasi, boleh ditambahkan dengan guru PAI atau guru BK juga nggak jadi masalah Kak Nini. Oke. Atau ada anak PPG magang di SD-nya boleh diikut sertakan. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Lini masa rencana tindak lanjut nih, mulai dari sebelah kiri saya, penyusunan rencana tindak lanjut itu yang pertama, kemudian alurnya itu yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, terus notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantaran RTL. Nah, berarti rentangnya itu sudah dapat di sini gambarannya Kak Boy. Kita susun, kita unggah, setelah diunggah dinilai penilaian RTL setelah diunggah, kemudian setelah 6 harinya umpan balik RTL. Makanya di tanggal 18 itu umpan balik kita. Umpan balik di tanggal 18, kemudian di tanggal 26-nya aksi nyatanya. Oke, ini diskusi dan tanya jawab merefleksikan diskusi dan tanya jawab mengenai apa di sini? Apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai? Silahkan ditulis di kolom chat. Ada 3 poin yang harus kakak tulis di kolom chat kakak-kakak. Apa yang sedang saya upayakan untuk dicapai? Yang kedua, apa yang saya pelajari tentang orang lain dari situasi ini? Nah, saya pelajari tentang Kak Marcos dari situasi yang tadi, masalah voice yang tadi choice sama ownership tadi. Boleh seperti itu. Yang ketiga, apa yang saya perlu lakukan untuk meningkatkan diri setelah pengalaman ini. Nah, apa yang harus kakak tingkatkan setelah pembelajaran ini? Oke, itu aja. Silakan. Setelah itu kita tutup dengan doa. Setelah itu kita selesai. Mona, cepatnya keluar. Ayo kan ini. Ini manggil Kak Nini ini Adinda, Kak Marcos atau gimana?
Kakak lah, tuh kakak nih. Kak Nini. Kak Putra mana? Boleh? Atau yang belum ada suaranya ada. Jadi gini ya Kak, kita kan nengok nih, kita kan bisa menilai. Ini kawan kita aktif, ini kawan kita nggak aktif, ini nggak pernah ada, nggak pernah buka kamera, ini ada aja alasannya nggak pernah ikut nih. Kakak-kakak sudah tahu, kakak-kakak sudah bisa menilai sendiri bagaimana. Jangan nanti ujung-ujungnya biarpun nilai tes awal akhirnya itu tinggi, tapi tidak aktif di dalam tatap maya kita, jangan beranggapan nilai saya tinggi loh tesnya, saya datang terus tatap maya, tapi nggak buka kamera. Ya, jangan berpikiran seperti itu nanti, dan jangan pernah menyalahkan saya. Saya bilang dari awal, ini ada aplikasinya loh. Kakak aktif, tidak aktif, itu nampak di setiap kakak masuk di tatap maya kita, kakak-kakak akan terdeteksi waktu kakak-kakak masuk. Berapa menit dia masuk, berapa menit, jam keberapa dia ada. Terus dia buka kamera atau tidak. Sudah ada. Jadi itu penilaiannya. Jangan nanti beranggapan mentang-mentang nilai udah tinggi tapi nggak pernah aktif, kok nanya lagi sama saya, kenapa nilai saya kok cuman dapat baik gitu di sertifikatnya ya. Kakak-kakak sudah dewasa semua, sudah berumur, jangan tingkah lakunya nanti kayak anak-anak. Oke, terima kasih Kak Nini. Dah, refleksinya ada yang mau memaparkan refleksi atau langsung kita tutup aja? Jadi apa yang didapat dulu nih dari penyampaian RTL nih? Al, bungkus Al. Mana Al tadi? Ini tidur nih. Oke, siapa yang bisa bantu? Kak Putra tolong. Apa yang saya pelajari dari orang lain, apa yang saya perlu lakukan untuk meningkatkan diri setelah pengalaman ini. Oh, Kak Boy. Bolehlah dibungkus. Apa tuh? Aku tuh. Ayo Kak Boy. Bungkus. Hah? Lanjut Kak Boy. Ya, refleksi Kak ya. Lanjut refleksi Kakak Boy. Refleksi ayah. Iyalah, kalau refleksi ini nak, ini RTL gini kita sudah masuk ke tahap rencana. Di rencana tindak lanjut dari intinya dari kegiatan ini ya, ya. PKG ini kan, yang mana tujuan awal kita kan dari PKG ini kan bagaimana kita dalam proses pembelajaran itu kita berfokus atau berpusat kepada peserta didik. Nah, semoga nantinya kakak-kakak semua dalam menyusun menyusun RTL ini kan nanti ada berbagai macam nanti kan dari kakak-kakak semua. Nah, ini bisa kita dijadikan referensi bagi kita semua kan, saling melihat RTL kita masing di sekolah kita masing, itu menjadi acuan kita juga. Dan tentunya juga kita setelah PKG ini kan artinya belum cukup di sini saja kita nih ya,
mudah-mudahan kegiatan ini berkesinambungan nantinya ke depan. Kita tidak tahu ke depan nanti kan seperti apa. Kurikulum juga itu sifatnya dinamis, berubah-ubah kan, beda pimpinan, beda pulau nanti. Nah, namun yang perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai guru tentunya bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran itu agar anak-anak dapat, intinya kan itu kan, intinya dari kegiatan ini kepada peserta didik. Nah, tujuan akhir kita itu bagaimana kita merancang proses pembelajaran ini dapat menarik, kemudian juga terus mengembangkan potensi kita ini. Kita gunakan hal-hal yang menarik, yang bisa menarik minat peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja refleksi dari saya. Mungkin bisa kakak-kakak yang lain menambahkan. Mungkin ini kan tahap-tahap akhir kita nih, rencana tindak lanjut ini kan untuk membangun, ya, refleksi yang membangun. Mungkin dari kakak-kakak bisa menambahkan, ya, nanti bisa kita rancang RTL nih sesuai apa yang kita alami lah di sekolah kita masing-masing kan. Mungkin itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Boy. Kalau saya dulu waktu jadi peserta saya pakai proyek permainan tradisional. Jadi siswa itu dibagi panitianya, orang tuh menyimpulkan apa yang harus dilakukan, terus untuk sesi hadiahnya orang tuh yang ngurus, semuanya kita cuman mendampingi saja. Itu kalau saya dulu. Clue-nya seperti itu. Oke, ya Kak Boy. Berarti itu tadi ya Kak, membuat suatu ini Kak ya, suatu kompetisi Kak ya? Ya betul Kak. Ya mungkin kalau di tingkat sekolah dasar ya memang, kalau SMA mungkin levelnya agak sedikit ini Kak ya. Kalau dalam mengarahkan Kak ya, mungkin kalau dalam tingkat SMA mungkin anak-anak bisa kita mungkin dengan arahan nggak terlalu ini ya, anak itu sudah mengerti. Cuma mungkin kalau untuk tingkat jenjang sekolah dasar mungkin saya rasa perlu memang kolaborasi antara guru PJOK mungkin dengan guru-guru yang lain ya, karena yang sudah saya alami juga kalau kegiatan-kegiatan di sekolah itu apalagi kepala sekolah juga ikut ini ya, ikut andil juga kepala sekolah, bagaimana guru PJOK dan guru-guru yang lain dapat bekerja sama, berkolaborasi dalam sebuah kegiatan seperti itu Kak. Mungkin lebih ini ya, lebih ekstra ya. Ekstra. Nanti saya tutup dulu recordnya, nanti kita bahas sebentar. Ini kan sudah terkumpul lebih dari 45 menit kita. Izin dulu kakak-kakak, nanti kita selesaikan di sini. Silakan. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah hati. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Kedua, Kak Marcos, bacain Kak Marcos. Kak Marcos nih bagus. Bacain Kak Marcos. Kak Marcos, biar sekalian saya fotoin Kak Marcos. Iya Kak Marcos. Yang dari atas apa yang kedua nih? Oh boleh dari atas juga nggak apa-apa. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Asik. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Sudah. Cerita burung lagi tuh. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Terima kasih. Al muncul yuk. Al nak foto muncul ya. Kalau nak foto keluar dia. Ya, dan ilmu abang kepakai lala. Al.
Lah turun-turun ilmu Kak Marcos nih. Turun Oke. gunung. Silahkan pimpin doanya sama Al, boleh Al, silahkan pimpin doa. Belum foto bersama. Fotonya jangan muncul, Al. Belum doa kalau muncul. Rasakan kau. Baru bangun ya Kak Marcos. Iya, baru bangun dia tuh ketiduran dia. Dari subuh nunggu nih. Oke, baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas selanjutnya dan diberi kelancaran sampai akhir kegiatan. Amin. Untuk itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Izin mematikan rekaman dulu sebentar. Foto dulu, Kak. Foto Oh iya, Kak. foto. Lupa deh. Iya, Al tuh lah capek baca doa, tak ada foto. Iya, maaf ya kakak. Yuk, buka dulu kameranya semuanya. Bang Anton lah demam. Iya. Bang Anton drop juga nih kayaknya nih. Ay. Siap, 1, 2, 3, pose. Sekali lagi pakai kode kelas kita. Oke, siap. Nanti dikirim di grup. Izin mematikan rekaman dulu, kakak-kakak.